Selamat pagi, shalom Bapak Ibu semua. Sehat ya. Kebaktian Minggu Prapaskah ketiga ini akan dilayangkan oleh Bapak Pendeta Edward Christian Tambunan dari GKI Beringin. Seluruh majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan. Adapun warta lisan pada Minggu 8 Maret 2026 sebagai berikut. Persekutuan Komisi Usia Lanjut akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Maret 2026 pada pukul 9 di gedung gereja. Komisi Kesenian telah dibuka pendaftaran kelas musik volume keempat, yaitu kelas dasar piano, gitar, bass, drum, dan biola. Kelas akan dilaksanakan mulai tanggal 28 Maret sampai dengan 27 September 2026. Bapak Ibu sekalian, barangkali yang memiliki putra-putri atau ingin juga terlibat, diperkenankan untuk mendaftar. Kebetulan kuota juga sangat terbatas. Pendaftaran paling lambat pada tanggal 14 Maret 2026. Untuk info lebih lengkapnya dapat dilihat di warta. Sarasehan akan diadakan Sarasehan series Satu Keluarga dalam Tama untuk Majelis Jemaat, BPH Komisi, BUK, Tim Pokja, dan Pamong Wilayah periode kepengurusan 2026-2027. Pada hari Minggu 15 Maret 2026, seusai ibadah di Gedung Gereja GKI Taman Majapahit dengan tema Pelayanan di Gereja, Anugerah atau Beban. Dan pembicara Pendeta Helen Aramada dari GKI Peterongan. Laporan keuangan. Komisi Dewasa, UMKM Komisi Dewasa dibuka kembali penjualan dan penggantian oli sepeda motor merek Repsol bagi Bapak, Ibu, anggota jemaat dan simpatisan dapat membeli dan mengganti oli secara langsung atau untuk dibawa pulang dengan stand UMKM penggantian oli di sebelah pos jaga pintu pagar masuk gereja. Bisa menghubungi langsung Bapak Cahyo dan Bapak Filipus, dan kiranya usaha ini dapat memberikan dukungan buat pelayanan kita bersama. Kantin, setelah selesai ibadah, Bapak Ibu, Saudara dapat mampir ke kantin Gracia di samping pintu selatan gedung gereja untuk menu makanan dapat dilihat dalam warta. Panitia Paskah pada hari Rabu 11 Maret 2026 pukul 18 di Gedung Gereja GKI Taman Majapahit akan diadakan seminar ekoteologi, Bumi Butuh Aksi, Bukan Janji, dengan pembicara Bapak Mas Ageng Satrio Subiakto dari aktivis Eko Ministry GKI Peterongan. Pada hari Minggu 15 Maret 2026 pukul 15 akan diadakan resik-resik gereja. Dihimbau supaya Bapak dan Ibu Saudara masing-masing membawa alat kebersihannya sendiri. Mari hadir dan ikut berpartisipasi dalam acara-acara rangkaian Paskah tersebut. Taman in Action bereaksi dengan berkasih untuk bumi. Selama masa Prapaskah, setiap wilayah akan menampilkan video edukasi aksi nyata untuk memelihara lingkungan. Mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Tama in Action, beraksi dan berkasih untuk bumi. Halo Tama. Kali ini kita akan menyaksikan aksi nyata dari wilayah Philadelphia. Kira-kira langkah apa yang mereka lakukan untuk merawat bumi agar menjadi lebih baik? Yuk kita saksikan bersama video berikut ini. Memelihara lingkungan antara lain adalah membersihkan halaman. Ya, ini halamannya dibersihkan supaya kelihatan asri. Selain itu kami juga akan menyiram tanaman. Ya, tanaman disiram supaya dia dapat tumbuh subur. Selain disiram juga diberi pupuk. Ini adalah pupuk cair yang saya buat sendiri. Ini adalah sebagian tanaman yang saya pelihara.
ada lidah mertua. Ya, ini lidah mertua yang bisa menyerap udara kotor. Terus ini ada pepaya, ada bunga telang. Sebagian tanaman kami, ini tanaman hias. Inilah kalau musim hujan kelihatan cantik. Kami juga memelihara 2 binatang peliharaan yang setia. Jadi dia memang binatang yang tinggalnya di dalam rumah. Tapi setiap pagi akan kami beri kebebasan untuk bermain di luar. Dan ini saya akan memberi makan burung. Juga minum. Minum tidak boleh terlambat. Inilah sekilas kami untuk memelihara ciptaan Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada wilayah Philadelphia atas aksi nyata yang telah dilakukan. Melalui langkah sederhana ini, kita belajar bahwa merawat bumi adalah tanggung jawab bersama. Mari kita terus beraksi dan berkasih untuk bumi yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih video yang ditayangkan dari wilayah Philadelphia. Mudah-mudahan bisa menjadi berkat buat kita untuk tetap menghargai dan menyayangi bumi yang kita pijak. Bapak Ibu semua, demikian Warta Lisan Kebaktian Minggu 8 Maret 2026. Selamat beribadah. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang haus akan kasih, keadilan, dan pemulihan, Kristus datang sebagai air hidup yang menyegarkan jiwa dan memulihkan ciptaannya. Kita diundang untuk datang dengan hati yang terbuka menyambut kasih Kristus yang mengalir dan memberi hidup, membawa syukur atas anugerahnya yang terus membaharui kita dan seluruh alam semesta. Kita akan menyanyikan KJ 3, 1 dan 2. Saudara, marilah kita mulai ibadah Prapaskah 3 ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, sumber air hidup,
yang mencipta dan memelihara langit, bumi, dan segala isinya, yang setia memulihkan ciptaannya dan menghidupkan kita dengan kasih-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Saudara-saudara, sepanjang masa Prapaskah kita diajak untuk merenungkan karya Kristus yang memperbarui hidup dan memulihkan seluruh ciptaan. Tema air hidup yang memulihkan menjadikan pengingat bahwa hanya Kristus, Sang Air Hidup, yang mampu menghapus dahaga jiwa, memberi kekuatan, dan menuntun kita menjadi alat pemulihan bagi dunia. Namun, ada kalanya kita dibutakan oleh kekhawatiran dan malah mencari kepuasan pada hal-hal yang fana dan berujung mengabaikan kasih Allah dan hidup jauh dari kehendak-Nya. Maka, marilah kita merenungkan segala tindakan kita dan berdoa memohon pengampunan dan pemulihan dengan kasih Allah.
Saudara, kita akan menyatakan pengakuan dosa kita secara berbalasan. Tuhan, Engkau adalah sumber air hidup, namun kami terkadang mencari kepuasan kepada yang lain dan menjauh dari kehendak Tuhan atas hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami mengaku bahwa kami pula telah merusak harmoni dalam kehidupan yang telah Engkau ciptakan, menyakiti sesama, mengabaikan keadilan, dan tidak menjaga alam yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami kerap menutup telinga terhadap suara orang yang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagai rusa berteriak, cari sumber air sujud. Demikian pun jiwaku menjerit kepadamu. Akan Allah abadi, hasku tiada terperi. Bilakah tiba waktuku melihatmu ya Allahku. Siang malam air mataku adalah makananku. Pada orang menghujatku, hai di mana Allahku? Dan teringatlah terang dengan girang dan senang. Aku pimpinkan mereka masuk ke rumah Allahnya. Apakah sebab kau tunduk dan gelisah jiwaku? Janganlah kau putus asa, Tuhanlah harapanmu. Kan ku pujilah terus kuasa Allah yang kudus. Karena itulah hentikan keluhanmu dan rintihan. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini. Engkau yang memberkati kami dengan kehidupan dan juga persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Kami mau belajar, kami mau diperlengkapi melalui firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertu sampai dengan 11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita
Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Namun, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah. Sebab, jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anak-Nya, terlebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, sebab melalui Dia kita sekarang telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Saudara, mari memperhatikan pembacaan Injil Yohanes 4 ayat 5 sampai 42. Yohanes 4 ayat 5 sampai 42. Lalu sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang perempuan Samaria?" Adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri darinya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat yang harus menyembah."
Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, Ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berbicara dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Namun tidak seorang pun yang bertanya apa yang kau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari, lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Mesias?" Mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Karena itu murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Namun aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Banyak orang Samaria dari kota percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta Dia tinggal dengan mereka. Ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataannya, lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara, tema kita hari ini, air hidup yang memulihkan. Kalau kita mendengar kata air, kita langsung tahu satu hal bahwa air itu bukan pelengkap. Air itu kebutuhan yang sangat mendasar. Orang bisa tahan beberapa waktu tanpa banyak hal, makanan kurang. Tapi kalau tanpa air, kita sadar hidup kita, tubuh kita akan melemah, tubuh akan kering, dan rasanya tidak akan sanggup bertahan. Karena itu di dalam Alkitab, air itu sering dipakai sebagai gambaran tentang kehidupan, kesegaran, pemeliharaan dan pemulihan Allah. Ya, dalam Perjanjian Lama, saudara, saya kirim dua link untuk hari Minggu, cukup berbeda. Saya lanjut dulu ya, sementara dicari. Dalam Perjanjian Lama, air hidup itu dekat dengan gambaran air yang mengalir, air segar. Dia tidak mati, dia terus mengalir. Itu gambaran tentang air dalam Perjanjian Lama.
Dalam perjanjian baru ketika Yesus bicara tentang air hidup, kata yang dipakai adalah hydrozoon, berarti itu living water. Jadi ketika dia bicara tentang air, ada makna ilahi di dalamnya. Ya, ada makna ilahi. Artinya kalau kita bicara air dalam perjanjian baru, ini sesuatu yang berbeda, yang membedakan dengan air biasanya dan yang membuat kita itu bergantung sama Tuhan. Itu makna air dalam perjanjian baru. Lalu pertanyaannya begini, memangnya manusia dengan segala kekuatannya itu sebegitu butuhnya air hidup? Jawabannya iya, sangat butuh. Karena problem manusia itu bukan cuma capek, bukan cuma stres, bukan lagi banyak pikiran. Secara teologis, persoalan manusia itu adalah dia haus secara rohani. Dia mencari sesuatu yang bisa menyegarkan dia. Makanya kalau mau jujur ya, budaya tradisi di tengah-tengah masyarakat kita itu kan banyak sekali melakukan, kalau orang Jawa tuh selamatan. Ini selamatan, begini selamatan, rumah selamatan, ini selamatan mulu. Tujuannya apa? Supaya selamat. So simple. Tapi selamat itu ternyata nggak bisa dia usahakan, makanya dia melakukan selamatan. Harus terkait dengan yang bau rekso itu loh. Harus ada kuasa yang mengayomi dia. Semua budaya punya itu, apapun namanya. Orang yang haus itu bisa tetap berjalan, tapi kalau dia tidak menemukan air, dia akan tumbang. Lewat 3 bacaan kita tadi, saudara, kita melihat bahwa Allah itu bukan Allah yang diem aja dalam pergumulan kita. Dia adalah Allah yang hadir. Kita mau belajar dari 3 bacaan kita ini. Saya akan mencoba merangkum, meringkaskan makna dari ketiga pembacaan ini supaya kita ketemu benang merahnya dengan tema pada hari ini. Yang pertama, saudara, air hidup itu memulihkan. Bacaan pertama membawa kita pada perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Mereka sudah keluar dari Mesir, mereka sudah melihat banyak mujizat. Bacalah pasal sebelumnya, wah mereka menikmati sekali kuasa-kuasa Tuhan itu. Mereka mengalami pembebasan, tetapi setelah keluar dari Mesir, mereka tidak langsung masuk ke tempat yang mereka berhadapan dengan padang gurun yang luar biasa. Dan di situ muncul persoalan utama, tidak ada air. Saudara, saya berhenti sejenak untuk mengingatkan kita ini. Setelah mengalami mujizat, umat Tuhan tetap bisa masuk ke musim kering. Setelah mengalami pertolongan Tuhan, umat Tuhan itu tetap bisa menghadapi kekurangan. Setelah melihat tangan Tuhan bekerja, hidup tidak otomatis menjadi mudah. Seringkali kita juga begitu. Kita berpikir kalau Tuhan menyertai semua akan lancar. Kalau kita berdoa semua akan beres. Kalau kita melayani kita akan lebih ringan hidupnya. Alkitab gak pernah bilang begitu. Anda menantikan mujizat dan kebanyakan manusia selalu mintanya gini. Tuhan, saya punya persoalan. Tolong saya dalam nama Yesus. Lalu persoalan hilang, selesai. Begitu kan ya? Setelah berdoa, doa puasa. Apalagi masa prapaskah nih ya, wah doa puasa, pantangan, disiplin rohani. Kenapa persoalannya masih ada? Karena Alkitab menunjukkan begini saudara. Persoalannya tetap ada, padang gurunnya tetap ada, air tetap enggak ada. Lalu yang Tuhan lakukan apa? Mujizat Tuhan bukan pada persoalannya. Dia mengubah cara pandang kita. Yang Allah ubah tuh diri kita. Sehingga kita bisa melihat Allah hadir dan memberikan kekuatan serta ketenangan. Yang Alkitab janjikan adalah Tuhan hadir di tengah gurun itu. Memang persoalan bangsa ini bukan hanya masalah air. Secara teologis, mereka ini luar biasa, punya persoalan. Mereka bersungut-sungut, mereka marah kepada Musa. Lalu ini persoalan terbesarnya. Mereka mempertanyakan
Tuhan. Sebab yang mereka minta selalu mujizat depan mata. Mereka tidak paham, mereka nggak mau kalau mujizat itu adalah mengubah diri mereka. Untuk melihat Tuhan hadir. Di ayat ke-7 disebutkan Massa dan Meribah. Massa itu dari kata Ibrani yang berarti mencoba atau menguji. Meribah berarti bertengkar. Jadi kata tempat itu aja udah menunjukkan karakter mereka, persoalan yang terjadi, konsep teologis di mana masalah muncul. Ternyata di situ ada pencobaan yang membuat mereka bertengkar. Massa dan Meribah itu bukan persoalan haus, tetapi persoalan kepercayaan. Mereka bertanya, adakah Tuhan ada di tengah-tengah kita atau enggak sih? Padahal sebelumnya mereka lihat mujizat banyak sekali. Kemarin-kemarin mereka bilang Tuhan baik, luar biasa. Kalau sekarang di gereja puji Tuhan, haleluya, luar biasa, Tuhan baik. Ada masalah, ini Tuhan kemana sih? Ada Tuhan apa enggak sih? Permasalahan teologis yang membuat pikiran kita kacau, tidak bisa melihat kehadiran Allah, dan melihat persoalan itu menjadi luar biasa, menghancurkan hidup kita. Matilah saya dengan persoalan ini. Kita pernah gak saudara mempertanyakan ini? Tuhan, Engkau di mana? Ketika doa belum dijawab, kita tanya, Tuhan, Engkau di mana? Ketika keadaan rumah tidak baik-baik saja, kita tanya, Tuhan, Engkau di mana? Masa depan terasa, aduh, hati mulai goyah, putus asa, Tuhan, Engkau di mana? Tapi ini yang sangat indah dari teks pembacaan Keluaran adalah Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Tuhan suruh Musa pukul gunung batu. Ya, Tuhan suruh Musa pukul gunung batu dan dari batu itu keluar air. Saudara, secara logika saja deh, ya, secara logika. Gak mungkin kan, ini tuh batu keras. Kalau Anda pernah ke Israel, pernah ke Mesir, lalu lewat padang gurun, ketemu dengan gunung batu yang tinggi dan rendah, tahu batunya tuh kayak apa. Tidak menyimpan air, batunya keras, batunya kering, gak ada harapan. Gak pernah orang cari air itu dengan mencongkel batu, gak ada. Tapi disitulah Tuhan mengeluarkan air. Artinya apa? Pemulihan tidak tergantung pada kemungkinan menurut manusia bahwa persoalannya harus selesai. Pemulihan bergantung pada kuasa Allah. Di tempat yang kita kira sudah mentok, Tuhan masih bisa membuka sumber kehidupan. Bahkan lebih dari itu. Dan di sini kita melihat kasih karunia Allah. Batu yang gak mungkin mengeluarkan air aja bisa terjadi. Dari mana bisa melihat itu? Kalau diri kita ini dirubah dulu cara pandangnya. Bukan hanya melihat persoalannya harus berubah. Jadi air hidup itu bukan hadiah untuk orang yang sudah kuat. Enggak, air hidup adalah anugerah bagi siapa saja yang lemah. Air hidup adalah pemberian Allah bagi orang yang merindukan Allah. Maka kalau hari-hari ini ada yang merasa hidupnya seperti di gurun. Susah banget, mana-mana mentok, usaha begini, keluarga begitu, keuangan ya ampun. Tuhan tidak berhenti bekerja hanya karena hidupmu sedang kering. Bahkan dari batu pun Tuhan bisa mengeluarkan air. Anda percaya apa enggak? Ubah dulu konsep Anda. Lihat Tuhan itu ada. Jangan mengatur Tuhan dengan dia bekerja menurut cara saya. Tuhan, saya maunya Tuhan lakukan ini. Enggak, kata Tuhan. Sorry ya. Pekerjaanku adalah mengubah cara pandangmu lalu kamu bisa hadapi persoalannya. Itulah air hidup sebagai anugerah. Mau enggak melihat dengan cara pandang yang berbeda? Kedua, air hidup itu memulihkan relasi. Kalau tadi cara pandang supaya hidup kita semakin baik, sekarang relasi. Paulus dalam Roma 5 membawa kita melihat bahwa
Ada persoalan-persoalan yang memang bukan cuma sekedar keadaan hidup yang sulit. Dia katakan begini, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Secara teologis, Alkitab berkata bahwa akar masalah manusia itu lebih dalam, yaitu relasinya dengan Allah rusak karena dosa. Kalimat ini sangat kaya, saudara. Karena itu kalau akar masalahnya adalah dosa yang memisahkan kita dengan Allah, manusia nggak bisa menyelesaikannya sendiri. Makanya kita dalam konsep pengajaran kekristenan, kita tuh nggak pernah diajarkan cari pahala. Nggak bisa. Bahwa teman-teman yang sedang puasa hari ini, mereka beribadah. Lalu dalam teologi mereka mengatakan satu perbuatan baik khusus di bulan ini itu dikali 1000, ya enggak apa-apa, itu teologi mereka, hargai dong, silahkan. Tapi Anda enggak usah, ya, enggak usah menghakimi mereka, enggak usah merasa diri lebih hebat, hargai saja teologi masing-masing iman itu. Karena Paulus katakan, kalau yang merusak itu adalah dosa, tidak ada seorang pun di antara kita bisa menebus dosanya. Apalagi dosa orang lain. Tuhan yang bisa melakukannya. Dan Tuhan yang akan memulihkan. Anugerah itu diberikan. Artinya saudara, air hidup yang memulihkan itu mengalir dari kasih Kristus. Mengalir, bukan kita yang mengupayakannya. Kristus mati bukan untuk orang yang sudah sembuh, tapi yang masih rusak dan mau diperbaiki. Kristus datang bukan untuk orang yang merasa tidak haus, tetapi untuk orang yang sadar bahwa dirinya tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Anda boleh rajin berbuat baik, rajin kasih persembahan, rajin pelayanan. Itu tidak menyelamatkan. Kadang orang berpikir, yang penting kan hidupku baik. Baik saja tidak cukup. Kita perlu Allah. Yang paling penting adalah kesediaan. Relasi kita diperbaiki bersama dengan Allah. Kalau yang pertama cara pandang itu kita perbaiki, cara pandang ini kemudian, ini yang kedua, juga dipengaruhi dengan relasi kan. Contohlah, siapa calon pendeta Anda nih? Andra. Saya kenal Andra udah lama. Kalau cara pandang saya di otak saya mengatakan Andra itu orang baik. Saya kenal bapaknya lama sekali, puluhan tahun saya kenal bapaknya. Saya kenal keluarganya. Andra masih kecil aja saya udah tahu. Kalau cara pandang saya Andra itu orang baik loh. Ketika dia melakukan kesalahan, komentar saya apa? Ya, sekali-sekali salah gak apa-apa lah, dimaafkan ya, mohon dimaklumi ya, masih muda, nanti semakin dewasa dia semakin baik, positif. Tapi kalau saya gak kenal Andra, lalu saya jengkel sama dia, saya gak benci lagi, bencinya pol. Ketika dibilang pemanggilan pendeta, Andra jadi calon, saya tulis surat, sopo ya, kelakuannya, omongannya ndak mutu, khotbahnya welek. Saya benci kok. Bisa nggak begitu? Bisa. Keluar dari kamar pakai celana jeans bolong-bolong, calon pendeta ngono apa kowe? Ya kan? Karena saya benci. Tapi kalau saya senang dengan dia, edan calon pendetanya modis. Kenapa bisa berubah? Cara pandang, relasinya baik, yo pasti dong komentarnya baik. Betul? Betul apa benar? Bagaimana Anda memandang berkat Tuhan, itu tergantung relasi Anda. Bagaimana Anda menerima panggilan pelayanan, itu bergantung relasi Anda. Kalau relasi Anda nggak baik, ngapain pelayanan? Rugi, buang waktu, capek. Relasi. Maka hal yang kedua Paulus bilang, perbaiki relasi itu. Tapi relasi itu hanya bisa diperbaiki ketika Allah datang dan kita mau.
bersedia untuk diperbaiki. Maka hal yang ketiga, kalau cara pandang sudah diperbaiki, relasi sudah diperbaiki, dan hidupmu sudah diperbarui, jangan lupa yang ketiga, tanggung jawab iman menjadi berkat. Dan itu pembacaan yang panjang tadi itu bicara tentang bagaimana Anda dipulihkan dan jadi berkat. Kita belajar dari seorang perempuan Samaria. Anda tahu namanya siapa? Sebut saja Mawar. Gak penting namanya. Yang paling penting apa? Apa yang dia lakukan. Siapa Anda di gereja ini? Gak penting. Yang penting apa yang Anda lakukan untuk gereja ini. Gak usah pasang nama ini karena saya di gereja ini. Enggak. Semua adalah anugerah, kasih karunia. Yesus ketemu dengan si Mawar ini di sumur. Perhatikan jamnya. Pada tengah hari jam 12 siang. Ngapain tengah hari? Padang gurun loh, bukan Semarang. Padang gurun. Yang ideal itu pagi atau sore. Penafsir mengatakan kemungkinan perempuan ini datang pada waktu sepi karena dia nggak nyaman ketemu dengan orang-orang. Dia memikul beban sosial, luka, rasa malu. Kenapa? Suaminya 5, edan po. Yang baju merah, baju norak, suami 5. Opo. Kita suka terpancing begitu enggak? Ya. Mungkin dia juga diomongin, aduh malulah. Sekarang aja suami 5 gak beres, cerai semua kali ya. Sekarang lagi masih pendekatan, dia masih mencari. Lalu Yesus bicara dengan dia. Ini sesuatu yang mengejutkan. Kenapa? Yesus adalah orang Yahudi, dia orang Samaria. Yesus laki-laki, dia perempuan. Ada batasan secara etnis, sosial, agama, dan moral. Orang Yahudi dan Samaria itu gak akur, ribut, berantem. Bagi orang Yahudi, Samaria itu pendosa. Apalagi hukum Yahudi mengharamkan bicara dengan orang Samaria. Yesus rabi loh, ngomong sama perempuan lagi. Perempuan tuh kelas 2 di zaman itu. Tidak ada nilainya. Ngapain sih Yesus ngomong? Tapi Yesus bilang begini, saudara. Dia katakan, Yesus tidak menunggu manusia datang dengan keadaan sempurna. Yang haus, terluka, dan ketika dilihat wanita ini, dia katakan demikian. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Kata air itu menggunakan kata Yunani yang mengandung makna ilahi. Ya. Nangkep bedanya ya? Mengandung makna ilahi. Kalimat ini mengatakan bahwa dunia bisa memberikan kepuasan sementara. Minum haus lagi, dapat kosong lagi. Perempuan Samaria ini juga menunjukkan pencarian yang belum selesai. Kalimat data suaminya 5 yang kemarin itu menunjukkan kan dia mencari, saudara. Tadi saya katakan wanita di zaman itu tuh kelas 2. Wanita itu tidak boleh memberi kesaksian di pengadilan, ini hukum Rabi Yahudi ya. Mereka para wanita ini tidak mendapat warisan. Jadi kalau suaminya meninggal, warisan itu jatuh ke saudara laki-laki suaminya. Dia nggak dapat apa-apa. Kalau saudaranya baik ya dia dihidupi. Kalau enggak ya sudah hidup jatuh miskin, menderita. Kalau enggak punya saudara laki-laki, enggak diberikan ke saudara perempuan. Diberikan kepada, balik lagi ke ayahnya. Atau saudara ayahnya laki-laki. Kalau enggak ada, naik lagi saudara laki-laki kakeknya. Wanita nggak pernah dapat warisan. Jadi wanita ini, Samaria, si Mawar ini, mencari tempat bergantung. Gimana saya hidup nanti ya? Dapat suami 1, alah bubari. Dapat yang kedua, alah tukang gebukin. Ketiga, kabur.
Terus begitu, 5 lewat dan dikatakan yang sekarang bukan suamimu. Itu menunjukkan dia sedang berusaha lagi. Dia mencari tempat bergantung dalam kehidupannya. Dan Yesus bukan mempermalukan dia. Seringkali kita dekat sama Tuhan, atau kita khawatir kalau mengaku sama Tuhan, nanti Tuhan mempermalukan kita, dibongkar semuanya. Enggak. Di bagian ini kita melihat Yesus membuka luka supaya dia sembuhkan, disingkapkan, supaya bisa diberikan air yang hidup. Dan yang paling indah, ini saudara, Yesus berkata bahwa air yang ia berikan akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Hidup kekal. Yesus tidak memberi pertolongan sesaat, dia berikan terus selama-lamanya. Yang pertama, perbaiki cara pandang. Kedua, perbaiki relasi supaya Anda bisa melihat, menikmati, dan menjalani air hidup itu. Cara pandang, relasi bisa dinikmati. Dan hasilnya terlihat dong, hasil perjumpaannya. Perempuan itu meninggalkan tempayannya. Padahal kan dia datang pertama sekali ngapain? Mau cari air. Yang paling utama ya air. Sekarang yang utama itu gak penting. Dia tinggalkan tempayannya, pergi ke kota lalu berkata, "Woi, ayo lihat deh. Ada seorang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Saudara, sampai bagian ini coba mikir ya. Ini perempuan yang digosipin. Perempuan yang secara moral, lo perempuan apa kamu? 5 kali suami, sekarang yang mau yang ke-6. Orang percaya enggak? Enggak gampang. Tetapi kenapa banyak orang mendengar dan mengikut dia? Karena di ayat yang terakhir itu begini saudara. Ketika dia bilang, kami tidak lagi percaya kesaksianmu karena kami udah mendengar langsung. Bukan berarti negatif saudara. Kata kesaksian itu juga mengandung makna ilahi. Artinya ketika dia bilang begini, mari lihatlah di sana ada seorang. Dia datang dengan kuasa Allah. Sehingga dia bisa bersaksi dan orang dengar. Karena dia pakai kuasa Allah. Kok bisa ya? Karena cara pandang, karena relasinya sudah diperbaiki. Dia berjalan dengan kuasa Allah. Detail ini luar biasa saudara. Orang yang tadinya menghindari orang lain, sekarang datang memanggil orang lain. Perubahan yang luar biasa. Karena cara pandang, relasi yang diperbaiki. Air hidup yang memulihkan itu saudara, tidak berhenti pada diri sendiri. Air hidup itu mengubah orang dipulihkan menjadi pembawa kabar baik. Dan ini harusnya membuat kita itu berdampak. Bisa kok, Anda bisa lakukan. Air hidup memulihkan. Cara pandang, relasi. Anda hidup di gereja ini, baik. Lalu apa yang Anda bisa lakukan untuk gereja ini? Yang gak semuanya harus jadi pendeta, gak semuanya jadi penatua, oke. Tapi lakukanlah sesuatu. Ketika saya datang, di belakang itu disambut satu kotak. Kardus ini nih saudara. Saya pikir ini oleh-oleh buat saya nih. Bagus banget nih, souvenir nih. Ada isinya biasanya, tumbler nih kalau begini nih kan. Wah, dapat tumbler nih. Ternyata kotak Thanksgiving Day. Lalu diwartakan bahwa kita akan mengumpulkan ini pada waktu Thanksgiving Day untuk kebutuhan gereja ini, bagi kegiatan ulang tahun gereja ini, dan jika Tuhan berkenan serta tidak ada keberatan dari anggota jemaat, kita akan menahbiskan seorang pendeta, entah itu siapa namanya, harapannya kan ya, itu butuh duit. Siapa bilang gereja nggak butuh duit? Salah satu bagiannya kan ini peran serta Anda. Terlibat dong. Ayo. Wah, saya nggak punya banyak, sedikit pun oke. Yang penting apa? Cara pandang dan relasi itu akan mengubah cara Anda memberi. Pasti dong. Semalam saya kasih contoh kan. Ketika seorang ibu saya tanya, kalau buat anaknya kasih uang jajan berapa? 20.000. Kalau kasih pengamen berapa? 2.000. Kok pelit men? Anak dikasih 20.000. Tapi kenapa dikasih 20.000? Karena relasi dengan anak baik dan saya sayang sama dia. Saya kasih 20.000 pengamen. Siapa lu? Kenal kagak, relasi kagak. Beda ya saudara ya. Jadi ketika relasi menjadi baik,
pasti Anda berikan yang terbaik. Kalau ada anggota keluarga di luar kota yang Anda sayang, tiba-tiba masuk ICU, UGD, Anda ditelepon jam 1 pagi. Pak, ini anaknya kecelakaan ada di IGD. Jam 1 pagi. Sebagai orang tua, Anda akan bilang gini enggak? Seo, aku meh turu se. Iya? Ya tunggu pagi toh. Begitu? Enggak kan? Kalau perlu enggak usah ganti baju. Daster bolong lah. Minggat langsung keluar kota, nyusul ke sana. Punya apa? Enggak tahu, pokoknya jalan dulu. Kenapa? Relasi dan cinta kasih. Relasi Anda dengan Allah, cinta kasih Allah Anda kepada Allah bagaimana? Itu akan mempengaruhi dengan apa yang akan Anda berikan kepada Allah. Jumlahnya enggak penting, tapi itu pasti yang terbaik. Nah, ini cuma salah satu yang bisa kita berikan, bukan kita, yang bisa Anda berikan untuk Tuhan. Persembahan syukur, pelayanan, itu menjadi bagian yang terbaik yang mestinya Anda berikan. Saudara-saudara, ini kesimpulan dari 3 bacaan kita. Bahwa Tuhan memulihkan kita di tengah kekeringan. Perbaiki cara pandang Anda. Tuhan mendamaikan manusia dengan dirinya melalui Kristus. Perbaiki relasi Anda. Tuhan memulihkan batin yang haus dan mengubah hidup yang dipulihkan menjadi saluran bagi orang lain. Jadilah berkat, saudara, dimanapun Anda berada. Jangan lupa, Dia memakai kita sebagai saksinya. Ketika kita sudah dipulihkan, hiduplah menjadi berkat dimanapun Anda berada. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari wilayah Tiranus.
Terima kasih untuk wilayah Tiranus yang sudah memberikan persembahan pujian. Biarlah persembahan pujian ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Kita boleh menjadi mata air kehidupan bagi sesama di sekitar kita yang membutuhkan. Tuhan memberkati pelayanan dari wilayah Tiranus. Kami undang umat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman dalam baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diingatkan tentang anugerah Tuhan. Tetapi kami juga punya tanggung jawab bagaimana kami membangun kehidupan iman kami dengan benar. Kami mau membangun relasi yang baik. Kami mau melihat berkat-berkat Tuhan itu sungguh nyata. Kehadiran Tuhan dalam hidup kami yang akan menguatkan kami, yang akan menolong kami. Maka ajar kami ya Allah untuk terus bertumbuh dalam iman kami. Kami juga diberi tanggung jawab untuk menjadi berkat. Karena ketika kami menerima anugerah, begitu banyak berkat dari Tuhan, kami tidak menyimpan untuk diri sendiri, kami juga menjadi saluran berkat bagi gereja Tuhan, bagi saudara-saudara di sekitar kami, bagi banyak orang di mana kami dapat melakukan dan memberikan yang terbaik. Kami menyerahkan jemaat-Mu di GKI Taman Majapahit ini, agar ibadah, persekutuan, pelayanan, kebersamaan ini terus terbangun dengan kualitas yang baik. Kami menyerahkan pergumulan hidup jemaat-Mu, kiranya Engkau yang menolong mereka, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Kami menyerahkan juga program Thanksgiving Day, di mana kami akan bersama-sama mempersiapkan satu ibadah ucapan syukur untuk perjalanan 25 tahun gereja Tuhan. Kiranya kami semua terus belajar bagaimana kami dapat memberikan yang terbaik. Kebutuhan-kebutuhan pelayan Tuhan, kebutuhan juga hadirnya seorang gembala yang akan mendampingi jemaat Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, maka biarlah itu juga sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kiranya gereja ini ada dalam anugerah perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam perjalanannya sebagai tempat kesaksian dan pelayanan di tengah-tengah hidup kami. Kami menyerahkan pergumulan jemaat Tuhan ketika mereka sakit, mengalami kelemahan tubuh, Tuhan yang tolong. Kiranya Engkau yang menjamah dan memberikan pemulihan. Kami menyerahkan juga secara khusus Bapak Herodian dalam perawatan yang intensif saat ini. Kiranya Tuhan Engkau berikan kekuatan kepadanya. Tuhan yang menolong ia, Tuhan menjamah ia. Kami berdoa juga untuk majelis jemaat yang Tuhan percaya mengelola, memimpin gereja-Mu ini. Kiranya dapat bekerja sama dengan badan pelayanan jemaat di tempat ini. Kami berdoa agar seluruh rencana program yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami mengingat kehidupan kami di tengah masyarakat ini, kiranya selalu ada kerukunan dan kedamaian di antara kami, ya Allah. Berkati keluarga kami, pekerjaan dan usaha kami, anak-anak Tuhan dalam pendidikan dan pergaulan mereka. Engkaulah yang menolong keluarga kami hari demi hari. Kami berjalan bersama di dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Terima kasih, ya Allah. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu karena kami percaya segala yang terbaik Tuhan rancangkan bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang juga telah mengajar kami berdoa bersama.
dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita telah menerima kasih dan pemulihan dari Kristus, Sang Sumber Air Hidup. Sebagai ungkapan syukur, marilah kita mempersembahkan apa yang terbaik sebagai sarana karya pemulihan Tuhan terus mengalir bagi dunia dan sesama. Ayat yang melandasi persembahan ini diambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan mengiringi persembahan dengan memujikan pujian Sudahkah yang terbaik ku berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kami undang umat untuk bangkit berdiri. Kita akan bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, Sang Sumber Air Hidup, kami bersyukur untuk apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau terus belajar untuk boleh dapat memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan,
saat ini persembahan telah dikumpulkan. Biarlah Engkau memberkati persembahan ini, persembahan yang terbaik yang boleh kami berikan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan kerajaan-Mu di tempat ini. Engkau memberkati tangan-tangan yang akan mengelolanya, sehingga dapat dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, ketika merasa haus, kita mencari air untuk memuaskan dahaga. Begitu pula ketika kita merasa lesu dalam menjalani kehidupan, mari datang kepada Kristus Sang Gembala yang memiliki air hidup. Gembala baik bersuri dan berteduh, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau bertenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai celang bening. Saudara, kini arahkanlah hatimu pada Yesus Sang Sumber Air Hidup. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang mengalirkan kasih-Nya bagi dunia. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang mengalir seperti air yang memberi hidup, damai sejahtera Kristus yang memulihkan, dan kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah kita, menyertai saudara sekalian, kini dan sampai selamanya. Amin. Oh